Hey, what's up? Kembali lagi di channel ID21. Kembali lagi di konten rendering. Kali ini saya akan gunakan kamera lagi dan juga mikrofon. Udah beberapa video terakhir ini saya nggak menggunakan mikrofon. Tidak saya jelaskan, tetapi saya live rendering. Sama saja sebenarnya. Ini ada penjelasannya. Yang kemarin justru langsung live rendering. Kali ini udah saya setting. Semua sudah saya setting, tinggal saya jelaskan apa saja yang saya setting, dan tentunya di sini saya menggunakan preset UD21. Kalian bisa pesan di kontak WhatsApp saya di 081 353 948 890, atau bisa DM saya melalui Instagram. Instagram saya yang ini ya, Yudi Widiana double A. Yang ini Instagram lama, sorry. Belum saya ganti. Jadi dalam preset ini kalian bisa dapatkan daylight realistic rendering preset. Yang kedua adalah night realistic rendering preset. Ini untuk rendering malam hari. Kemudian HDRI full 5p. Semua HDRI yang saya gunakan dalam project-project saya dan juga material konten-konten tutorial saya ada di sini, termasuk HDRI bonusnya juga. Nah, yang kelima ada material tekstur. Kemudian ada file slide yang saya gunakan untuk lampu sorot. Filenya di sini, jenis-jenis lampunya ada di sini. Dan juga di sini saya cantumkan, saya tambahkan file master Enscape 3.1. Yang sering saya gunakan adalah 3.1 versi Enscape-nya. Kalian bisa pesan di kontak saya, nanti saya akan kirim melalui email. Ukuran file semuanya 2,6 GB. Oke, kita langsung saja ke materi tutorial. Oke. Nah, di sini di layar sudah kalian bisa lihat. Kali ini kita render kamar mandi ya. Belum pernah kita render ke kamar mandi sebelumnya. Sekarang kita render kamar mandi. Untuk hasil rendernya kalian bisa saksikan, kalian telah saksikan di awal video. Sorry ini bahasanya agak kaku karena udah lama nggak menggunakan mikrofon saya. Udah lama nggak ada ininya ya, penjelasannya. Sekarang saya ada penjelasannya. Nah, ini sebelum di render, ini saya sudah menggunakan preset, udah saya aplikasikan di sini untuk interiornya. Ini file 3D-nya. Ini project asli ya, project asli. Project asli saya ini saya gunakan untuk tutorial. Jadi 90% tutorial saya itu project asli ya. Sisanya proyek-proyek hasil download. Nah, caranya agar kita gampang untuk merender, jadi view-nya tidak nabrak-nabrak tembok di belakangnya seperti ini. Caranya adalah kalian bisa gunakan ini, section plane. Cari dia bagian ini ya, yang mana kalian potong, misalkan yang ini. Pastikan dia sudah berwarna merah seperti ini. Kalian klik. Oke, buat section. Jadi saya udah berulang kali buat section, jadi sectionnya section 10 ya. Oke, kalian klik sampai berwarna biru seperti ini. Kalian klik di luar sini. Kemudian kalian move. Kalian dorong ke belakang sampai ini ya, apa namanya? Temboknya terpotong. Sampai temboknya terpotong, kalian bisa zoom seperti ini. Sampai temboknya terpotong seperti ini. Nah, oke. Jadi sesuaikan dengan keperluan rendering kalian. Oke, saya ubah ini jadi 2 point. Oke. Kita memerlukan view segini ya. Kita memerlukan view segini. Jadi kita save frame. Nah, di sini
Untuk outputnya, resolusinya kalian bisa gunakan full HD atau Ultra HD. Untuk ini render, atau kalian bisa custom ya. Di sini saya menggunakan Ultra HD untuk render image. Yang tadi saya render animasi, jadi settingannya full HD. Kali ini kita render JPEG aja, settingannya Ultra HD. Oke. Settingan video animasi dengan image sama sih, overall sama. Tapi kadang di sini yang kita mainkan, langitnya, karena animasi itu kan bergerak dia. Jadi cahaya yang dia tangkap itu lebih banyak dari image. Karena image itu still ya, satu view ya satu view. Kalau animasi itu berputar, jadi cahaya yang ditangkap itu lebih banyak. Cenderung saya kecilkan ininya, brightnessnya untuk animasi. Biasanya tergantung cahaya yang ditangkap. Kalau terlalu over ya saya kecilkan seperti itu. Oke, kita langsung ke material setting. Oh ini. Sebelumnya kita hide dulu ini. Klik sampai berwarna biru seperti ini. Kemudian kalian hide. Oke. Yang pertama pada material kayu, pada wash basinnya, wash towel. Oke. Settingan yang ini, kayu yang ini. Ini materialnya semua kalian bisa dapatkan di preset box set preset UD21 yang bisa kalian pesan di nomor saya yang video awal. Oke. Ini materialnya kayu. Ini sering saya gunakan di project-project saya. Jadi untuk reflection yang pertama pada roughness kalian bisa set 49,2%, tergantung jenis kayu yang kalian gunakan. Kalau terlalu gloss kalian bisa tambahkan. Kalau tidak terlalu gloss, kalian bisa kurangi glossinya. Untuk caranya menambahkan ini. Ini dia akan lebih berkurang, lebih memudar dia glossinya. Ini lebih gloss. Oke. Kalian bisa sesuaikan. Kemudian high map-nya di sini saya menggunakan displacement map. Jadi use albedo seperti ini. Oke, kemudian displacement map. Kemudian kalian kecilkan sedikit agar seratnya tidak terlalu keras. Nah, biasanya saya menggunakan segitu aja. Oke, selanjutnya di sini ada material logam ya. Logam. Oke. Sini saya menggunakan material logam, ada material logamnya. Untuk material logam di sini kalian bisa fullkan untuk metaliknya 100%. Kemudian reflectionnya kalian bisa atur di sini. Parameternya segini. Untuk logam yang ini ya, yang tidak terlalu chrome, Jadi ini masih ngeblur gitu dia. Masih matte ya, masih matte. Oke, selanjutnya ada material marmer. Oke, untuk material marmer bagian ini, bagian topping ininya, wash basinnya, wash tafelnya, dan juga lantainya sama ini materialnya. Kalian bisa fullkan roughness reflectionnya kalian bisa fullkan. Kemudian metaliknya kalian tambah sedikit, 34,9 atau 40% bisa lah. Kemudian spekulernya 100,0%. Jadi fullkan spekulernya agar refleksi yang ditangkap lebih banyak. Karena setiap software itu daya tangkap refleksinya itu beda-beda. Jadi untuk landscape saya rasa kurang, jadi saya tambah spekulernya. Oke. Selanjutnya di sini ada wastafelnya, mangkuk wastafelnya. Di
Sini menggunakan glossy berbahan keramik. Jadi untuk reflectionnya pada roughness kalian bisa gunakan 10,0%. Jadi tidak terlalu gloss, ada matte-nya sedikit. Kemudian yang lain nggak usah diatur, nggak usah disetting. Lanjutnya di sini ada ini, ada material metal, cat ya, cat hitam pada kerannya. Di sini menggunakan reflection 56,6%, kemudian metaliknya 33,7%. Oke. Lanjutnya di sini ada material chrome lagi, logam. Jadi reflectionnya, roughnessnya 30,0%, kemudian metaliknya kalian bisa gunakan 100% full. Oke. Ini apa nih? Oke. Nah, di sini ada tanaman. Di saya tambahkan tanaman. Kalau kita berbicara ini ya teknis, desain. Jadi saya tambahkan tanaman di sini untuk membunuh ruang yang terasa hampa, rasa hampa ya. Karena nggak ada elemen hijaunya, nggak ada elemen ininya ya, tanamannya. Jadi saya tambahkan tanaman di sini, jadi kelihatan lebih hidup lah, lebih manis menurut saya. Kalau seni desain itu kan relatif ya, beda-beda ya. Oke, untuk daunnya di sini settingannya. Untuk settingan daunnya di sini tipenya menggunakan foliage. Agar apa? Karena ini khusus daun ya. Agar cahayanya bisa tembus. Jadi cahayanya bisa tembus. Kalau kita gunakan generik, nah cahayanya nggak akan tembus. Jadi kelihatan fake dia. Kalau kita tambahkan foliage, ketika kalian tembak cahaya dari atas, dari sini, kalian tembak cahaya dari atas seperti ini. Nih, ketika kalian tembak cahaya dari atas, jadi cahayanya akan tembus seperti ini. Daunnya lebih realistik. Kemudian untuk potnya di sini menggunakan batu, material batu. Lebih tepatnya konkrit. Materialnya konkrit. Jadi di sini settingannya menggunakan roughness 61,1%, kemudian metaliknya 0,0. Jadi yang kalian setting cukup reflectionnya saja. Oke. Selanjutnya ada material cermin di sini. Nah, sorry ini masih loading. Jadi untuk Enscape ya, software on Enscape, jadi cerminnya masih kurang bagus. Untuk settingan cerminnya kurang bagus dia dari aplikasi, memang bawaannya. Jadi banyak user Enscape, pengguna Enscape yang bertanya-tanya ke developernya, ke devnya Enscape, kenapa cermin untuk Enscape kurang bagus dia. Penangkapan refleksinya kurang realistik. Kadang kalau kalian rendering depannya itu ada objek, kadang objeknya itu kurang jelas ya kelihatan, tidak sesuai dengan objek di depannya. Pantulan itu beda dengan objek di depannya, terutama daun, seperti daun-daun material ini daun. Jadi dia kurang bagus. Nah itu masih belum diperbaiki untuk Enscape versi 3.1-nya.
sampai 3.3 belum juga saya rasa ya. Belum tahu yang versi 3.4 yang sekarang. Kabarnya udah rilis sih, udah rilis yang versi 3.4. Tapi saya sampai 3.1 aja mengikuti karena Enscape versi 3.1 saya rasa udah make sense ya. Udah cukup lah untuk kebutuhan rendering saat ini. Saya bilang saat ini karena sempat saya upgrade ke versi 3.3 kemarin. Noise-nya itu keras. Apa mungkin karena ini ya device saya belum mendukung ke sana. Jadi mungkin VGA saya atau prosesor saya belum mendukung sana. Jadi noise-nya itu tak bisa terkendali. Hancur banget hasilnya. Sempat saya install kemarin sampai itu project asli ya. Sampai saya uninstall kembali. Jadi buang-buang waktu saya lumayan itu kemarin. Oke, selanjutnya ke material ini ya, batu ya. Udah ya, batu. Selanjutnya cermin, sorry. Material cermin. Di sini untuk material cermin biasa sih sebenarnya. Kalian bisa gunakan ini material bawaan dari SketchUp di bagian glass and mirror. Kalian pilih antara yang mirror 1 sama mirror 2 ini. Dia akan otomatis menampilkan cermin ya, material cermin. Kita coba. Kita coba pakai mirror 1. Oke, dia akan otomatis coba mirror 2. Nah, ini lebih terang. Kita pakai mirror 2 aja. Ini sebenarnya nggak usah disetting. Kalau kalian udah menggunakan material bawaan dari SketchUp ini udah aman sih menurut saya. Tapi kalau kalian ingin buat dari misalkan project kalian dapat project, kalian tinggal render. Kenapa ini cerminnya nggak mau? Dia menggunakan material color misalkan. Kita setting dari awal ya. Misalkan dia menggunakan material color seperti ini. Settingannya kita buat manual. Jadi colornya kita rubah. Yang pertama menggunakan warna ini, warna white smoke. Itu yang pertama. Kemudian refleksinya kalian tambahkan ke 0,00. Kemudian ini masih keramik ya. Jadi keramik atau plastik ya. Jadi metaliknya kalian tambah lagi sampai full. Nah, dia akan menjadi cermin. Kadang untuk mengantisipasi bug cermin, jadi refleksinya beda, hasil pantulan itu beda dengan objek sebenarnya. Kadang saya tambahkan blur sedikit seperti ini. Saya tambahkan blur seperti ini untuk menutupi gambar pantulan yang berbeda tadi yang saya bilang kekurangan dari Enscape. Tapi untuk kali ini dia perfect. Oke. Itu untuk cermin. Nah, kemudian aksesoris ya ini. Untuk settingan plastik transparan ini atau bisa dibilang botol kaca, settingannya transparan biasa. Jadi spekulernya saya kurangi aja, kurang bagus saya lihat. Spekulernya saya tambahkan 75,2% aja. Oke, kemudian pada roundness reflectionnya kalian 00 kan. Oke. Kemudian ini plastiknya, ini plastik ya. Oh bukan, metal bro. Ini metal bro. Oke, di sini reflectionnya menggunakan 30,0%. Kemudian metaliknya 100%.
Oke. Kemudian pada pot bunga, pas bunga. Sini settingannya untuk reflectionnya 59,4%, kemudian metaliknya 19,0%. Oke. Oke, selanjutnya material ini, material besi, stainless. Stainless di sini berlaku ke semua metal ya, sama sebenarnya. Jadi reflectionnya di sini menggunakan roughness 30,0%, kemudian metaliknya 100%. Di sini untuk teksturnya di sini menggunakan tekstur bawaan. Oke. Kemudian selanjutnya material keramik dinding, tegel ya, material tegel. Sini refleksinya kalian tambah 49,7 atau 50%. Nah, bisa gunakan 50% aja. Metaliknya 0. Oke. Kalau ini kalian ingin bertekstur, kalian bisa tambahkan high map, teksturnya use albedo, kemudian bump mapnya displacement map. Nah, bisa kurangi sedikit. Nah, 1,62 agar tidak terlalu kasar teksturnya. Oke, selanjutnya ada material batu di sini. Material batu batu Paras Bali, Paras Kerobokan. Oke, di sini reflectionnya 58,3%. Kemudian displacement mapnya menggunakan use albedo, kemudian amountnya 0,66. Oke, itu untuk material setting. Kemudian selanjutnya kita ke pencahayaan. Pencahayaan di sini saya tidak menggunakan cahaya bantuan seperti spare light. Di sini saya cukup menggunakan cahaya spotlight. Kemudian ada cahaya emisifnya, dibantu dengan cahaya emisif. Kemudian karena di sini ada atap kaca ya, ada cahaya bantuan dari environment, dari global illumination, dari cahaya matahari. Jadi tidak perlu cahaya bantuan. Nah, di sini sebenarnya ini salah ya. Oh, enggak juga. Ini cahaya dari sini. Ini cahaya dari sini. Oke, saya jelaskan dulu untuk material emisifnya atau material dari cahaya fisiknya. Seperti biasa ya, ini sering saya jelaskan sebenarnya. Kalau kalian teliti di video-video saya sebelumnya, bisa kalian tonton. Oke. Di sini untuk tipenya kalian bisa gunakan self illuminate dengan luminon 100.000 CD per meter persegi. Di sini colornya menggunakan pitch puff. Oke. Itu untuk emisifnya. Kemudian untuk cahaya pantulannya, cahaya biasnya di sini saya menggunakan menggunakan spotlight dengan file ES Light. Bisa kalian dapatkan di box set preset. Oke. Sorry, ini masih loading ya. Masih loading. Ini besar ya proyeknya. Jadi ini bisa kalian gunakan trik render ini yang memotong bangunan seperti ini. Jadi walaupun kalian potong dengan section plane, pantulan cermin
objek di belakang itu masih utuh dia. Nih, masih utuh dia. Padahal kalau kita lihat kan langit sebenarnya. Tapi ketika kalian gunakan section plane, jadi keunggulan Enscape ini yang salah satunya ya ini ya. Misalkan gunakan section plane sehingga mempercepat, mempermudah proses rendering. Oke. Saya jelaskan dulu untuk spotlightnya. Di sini spotlightnya untuk settingannya. Di sini menggunakan Enscape Object bagian spot. Kemudian pada luminous intensity-nya untuk mendapatkan cahaya segini, tergantung dengan kebutuhan kalian juga. Sini saya menggunakan 86, sekian CD. Tentunya di sini saya menggunakan file ESLight. Kalian bisa dapatkan di ini saya di preset yang kalian bisa pesan di nomor saya. Ini preset. Kemudian UD21 rendering preset. Kalian bisa cari di sini di folder ESLight. Oke, ini adalah ESLight yang bisa kalian terapkan. Jadi file ESLight ini kalian bisa dapatkan di preset UD21 di box setnya. Ukuran total filenya beserta file masternya untuk software Enscape 3.1 yaitu 2,6 GB. Jadi siapkan hard disk atau flash disk atau memori hard disk internal kalian untuk menyimpan filenya. Oke. Kemudian medium scatter. Oke, yang awal saya gunakan apa ya tadi? Lupa lagi. Topos. Oke. Topos, sorry. Apa ya? Raw. Oh, kita pakai ini aja ya. Ini apa namanya? Kita gunakan ini aja. Oke. Kurang bagus ya. Kurang bagus ya. Sorry. Yang mana tadi? Soft display. Oke, kita pakai di soft display ini ya. Oke, itu untuk settingan ESLight-nya, pencahayaannya. Jadi saya tidak menggunakan cahaya yang lain selain ESLight ini dan juga cahaya dari sinar matahari. Oke. Itu untuk settingan ini ya. Settingan dari materialnya. Kemudian kita ke settingan visual setting ya. Sini pada main saya kasih ya. Sebenarnya ini file preset nih siang hari cerah, kalian bisa pesan. Jadi presetnya ini beragam. Ada segini yang sering saya gunakan. Kemudian untuk interior ini Russian style interior. Jadi ini bisa juga kalian gunakan untuk interior juga dan eksterior juga. Kemudian malam hari night setting ada segini, kalian bisa gunakan untuk interior juga. Oke, ini untuk file HDRI-nya yang bagus-bagus di sini. File HDRI-nya, HDRI bonusnya di sini karena ini ya beda file ya. Ini preset. Oke, HDRI ada segini. Kemudian ini yang sering-sering saya gunakan.
Kemudian HDRI bonus, ini juga sering saya gunakan. Ada 2 folder ini HDRI. Kemudian untuk material library-nya ada segini yang sering-sering saya gunakan. Oke. Buat jalan basah. Kemudian ini visual settingnya, ini presetnya juga. Kemudian 3D filenya ada beberapa jenis. Di sini saya cantumkan 3D file yang sudah di setting. Oke. Saya jelaskan kembali lanjut. Untuk exposure-nya di sini menggunakan 50%, kemudian FOV-nya 70%. Kemudian yang lain nggak usah diatur. Kemudian pada bagian image di sini highlight-nya default 0, shadow-nya 0, kemudian saturation-nya 103. Kita tambah sedikit karena bawaan dari Enscape saya rasa kurang ya. 103. Kemudian color temperature-nya di sini menggunakan 8529K. Kalau kalian ingin lebih cool, kalian bisa tambahkan. Yang tadi cukup. Oke. Kemudian pada efek di sini yang saya setting, lens flare-nya saya matikan, bloom-nya saya matikan, vignette-nya kalian bisa tambah sedikit, motion blur-nya biarkan saja, chromatic aberration-nya biarkan saja. Kemudian pada atmosphere, sini fog-nya saya tambahkan, fog-nya di sini itu saya kurangi menjadi 8. Kemudian ketinggian fog-nya di sini 57 meter. Oke, pada illumination di sini sun brightness-nya 188, kemudian nightscape brightness-nya 100%, kemudian shadow sharp-nya, ketajaman shadow-nya di sini 82. Oke, artificial light brightness-nya 82, kemudian ambient brightness-nya 78. Kemudian yang ini bisa kalian gunakan wind ini untuk angin ya, untuk eksterior. Yang ada tanaman hasil import dari dari bawaan Enscape-nya. Ini kalian bisa gunakan untuk agar goyang-goyang ini ya daunnya. Oke, pada scale di sini saya menggunakan scale box untuk horizon source-nya karena saya menggunakan HDRI. Kemudian file HDRI yang saya gunakan di sini ada di box set. Kemudian di sini kalian centang brightness point as sun direction-nya agar bias cahaya matahari mengikuti dengan langit file HDRI-nya. Oke, untuk ininya logs-nya kalian bisa sesuaikan. Oke. Untuk output di sini saya menggunakan Ultra HD. Oke. Itu untuk settingan. Oke. Untuk hasilnya kalian sudah saksikan di awal video. Oke. Bisa saya kasih lihat lagi. Nih. Untuk hasil videonya seperti ini. Oke. Oke, itu untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Itu aja. Dah.